ini Prabowo-nya bukan marga gitu ya. Udah ada hubungan sama orang bersalu di Indonesia atau dengan Prabowo ini gitu kan, kebetulan saja namanya sama. Ya itu Prabowo itu artinya berwibawa ke bahasa Jawa, ke bahasa Indonesia juga itu yang kemudian kalau filsafat dipanggil Raja Yehuda, termasuk Raja yang taat lah ya, kalau ada dosanya juga sih, tapi agung itu artinya besar gitu kan. Ya, kalau dulu masih di Jawa saya bisa bermegah karena merasa badan saya cukup besar, tapi sampai di Sumatera Utara rupanya ya banyak yang badan lebih besar daripada saya gitu ya, banyak yang besar jadi udah untuk yang ini saya nggak berani bermegah lagi gitu kan. Telah cukup dibawah saya besar itu pun ya dengan syarat berbeda saya benar-benar taat setia kepada Tuhan dan Tuhan yang memberikan gitu ya. Ya kalau akhirnya saya balik di Jakarta, orang tua asli Jawa, kalau dari Palawan itu dari Ambarau. Saya besar di Jakarta, dibaptis di GKJ Jakarta, di sana. Itu oleh pendeta Kadarmanto Harjo Wasito, putra dari pendeta JS Harjo Wasito yang pernah pelayan kesehatan juga kalau saya tidak salah gitu ya. Putranya beliau membaptis saya, lalu ya sampai SMP saya di Jakarta, sempat satu sekolah dengan masih ngerti OPP itu dengan dia Ananda itu adik kelas ya. Saya kelas 3, dia kelas 1. Dan juga sekelas dengan presenter yang di mana ya, jadi di mana saya lupa. Ada dia mirip saya, presenter di TV, dia pernah sekelas dengan saya waktu saya kelas 3 SD. Tapi memang ini nggak ingat saya, saya nggak mau juga sok-sokan mereka kenal saya nggak. Saya ya cuma pernah aja kalau dulu siapa ini artis Nikita Gina, Kevin gitu, dokter gitu, itu sahabatan, tapi saya nggak pernah sekolah sama dia juga nggak paham saya gitu, karena sahabatan kami banyak waktu itu. Oke, lalu SMA pindah ke Salatiga, lalu kuliah S1 teologi di Jerman, di Sleman maksudnya, Jogja, di Fakultas Teologi Universitas Kristen Tawanan yang satu kehormatan dengan pendeta Tuhan. Jadi kita mulai satu meeting dengan bapak saya gitu ya. Kalau saya ke sini dari 2002 saya masuk di Tawanan. Terus 2008 lalu ya kita karena mungkin di Jawa tidak berjodoh, jadi akhirnya saya jadi Pujasera gitu ya. Putra Jawa Pegunungan Sumatera gitu kan. Sampai akhirnya ya sudah keliling-keliling sekolah balik ke Jawa lagi, balik ke Sumatera lagi ke selatan gitu ya. Awalnya di Lampung tapi terus bergeser ya, kita sekarang di Bengkulu gitu ya. Kemudian jadi terus Sumatera lagi ke selatan, lalu 2020 saya pergi ke Salatiga terus dilanjut, lalu ya 2023 saya dipanggil ke GKI Medan gitu ya. Itu almarhum Pak Gunawan yang menghubungi saya. Ya singkat cerita 2024 awal saya di Januari gitu kan jadi pindah dari GKI Medan. Ya sampai sekarang ini masih sendirian juga, tidak aktif ya gitu karena ya nggak tahu yang bisa sebagai religius dan ya itulah kan supaya memang bisa sebagai seorang ada kolega saya ke depannya sehingga saya juga bisa lebih keluar kan. Sejak saya ditentukan itu image-nya semua kali di pendeta Medan adalah keluar gitu kan. Rupanya ternyata karena pihak padatnya pelayanan itu jadi makanan waktunya. Jadi minimal bisa juga menyempatkan diri dan juga dalam Tuhan dan akhirnya bisanya kita jumpa pada hari ini gitu ya. Beberapa kali saya ke Siantar ya awalnya hanya ke Simana-mana karena urusan sinode gitu kan, tapi ya sekarang begitu saya juga ikut dalam pelayanan minggu di sini. Ya syukur atas undangannya dan ya oke, kita hari ini menutup bulan keluarga gitu ya. Mas boleh kita caranya juga secara sinodal. Kemarin tema selama 1 bulan ini sebagai keluarga beriman beralaskan firman, bukan iman yang berdasarkan perasaan yang berdasarkan firman Tuhan. Dia bagaimana keluarga ya beriman dan selamat atau beriman dan berdoa bagaimana di keluarga yang dibenarkan oleh Allah. Ya, dibenarkan oleh Allah ini punya
keluarga. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana bisa seperti ini. Tapi yang jelas pertama-tama memang ya pembenaran itu ini bahasa yang agak asing begitu. Dibenarkan teman-teman. Tapi kita bisa melakukan ingat tadi kata ibadah kita selalu membuat pengakuan dosa kalau diikuti dengan berita anugerah. Dan mengapa seperti itu dalam arti memang kita menyadari dari orang berdosa tidak lain sebagai kita status kita di hadapan Allah itu ya sebagai cara pengadilan dan orang-orang terdakwa yang setelah dijatuhi hukuman. Tapi lalu ada pembelaan dari Tuhan Yesus dan juga berdasarkan rencana Allah dan akhirnya kita divonis bebas dari hukuman, dinyatakan benar, dinyatakan tidak bersalah. Dan inilah sebenarnya akibat dari pembenaran yang kemudian kita tidak dengan pengampunan dosa. Jadi beda dengan jika kita mendekati reformasi gereja juga gitu ya. Jadi ada perbedaan antara kita dengan ya, gereja Katolik dalam pembenaran. Kalau mereka mengatakan pembenaran itu berarti bahwa mencabut juga hal dibuat menjadi orang benar, dibuat menjadi orang saleh begitu ya. Kalau kita gereja reformasi atau gereja reform membedakan pembenaran dengan pengudusan. Pembenaran masalah kita status kita di hadapan Allah yang tadi tidak benar menjadi benar. Yang tadi harusnya menjadi dibenarkan, dinyatakan benar, bukan lagi terdakwa, sudah tidak bebas dari hukuman. Nanti baru kemudian ada yang namanya proses itu pengudusan atau membuat kita menjadi orang yang hidup dengan benar. Nanti kita akan apa memang itu yang kemudian kalau karena memang dia makin terus mengalami ketika dunia berjuang besar pembenaran dalam arti dia hidup benar di dalam Allah, maka sebenarnya ada jaminan. Seperti kapan yang aku digunakan Allah dengan segala amal, dengan segala usaha, sampai dia menemukan bahwa ya setelah hidupnya dengan iman aku menerima kebenaran yang Allah anugerahkan. Selain kemudian ya kayak menjadi doktrin kita yang menjadi kebenaran hanya oleh anugerah terima ada dengan iman saudara sia setelah hidup ini. Itu kemudian menjadi jaminan bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh diselamatkan. Ini pengalaman yang personal juga. Ternyata juga perlu juga dikondisikan di tengah keluarga. Ya kebenaran kita dari satu paling selama-lamanya berdasarkan ya pengorbanan Kristus. Itu bukan satu kali selama-lamanya mengampuni dosa ini. Tapi kemudian ya, kita sudah dibenarkan ketika kita menjadi percaya. Kalau sungguh-sungguh kita sudah menjadi percaya bukan sekadar beragama Kristus saja. Ini percaya kepada ikut-ikutan pada satu keluarga Kristus untuk memahami kita menjadi orang percaya. Tapi ada sebuah keputusan, ada sebuah kesadaran dasar memutuskan dasar aku berserah diri kepada Kristus. Ini dalam dia aku diampuni, ini dalam segala aku ditebus dari segala pelanggaran. Ini yang memang yang terjadi satu kali selama-lamanya kita sudah dibenarkan. Tapi kembali kemudian kita tidak perlu lagi
pasti pentingnya juga bagaimana biasanya orang mikirnya apa yang konsep faktor kayak gitu yang penting sekarang taktisnya aja melakukan lah yang penting gitu. Lakukan tapi kadang-kadang bagaimanapun ini pikiran kita juga perlu dipaham juga, hati kita juga perlu dipaham. Dan ya selama kita belum yakin pada kebenaran ini, kadang-kadang berbuat baik pun kita seakan-akan juga untuk apa ini semua. Tapi kalau kita sudah menghayati kebenaran, malah kita terus berusaha menghayati kebenaran, malah yang ada oleh anugerah, yang anugerah bukan yang kita usahakan sendiri. Oke, tadi kita bisa belajar menjadi seperti si penguju, kayak dia benar, dia mendapat, dia sadari akan dosa. Tapi juga dia mengalami sukacita karena dia mengalami keajaiban anugerah Allah. Pengampunan yang dia lakukan pula tapi dibayar dengan mahal, tapi sungguh-sungguh padanya itu diberikan. Karena memang mendapatkan pula belas kasihan Allah semua. Dan kita juga menjadi cara kita orang-orang itu menciptakan diri yang positif. Saya dapat menghindari dalam percaya diri. Kalau saya bilang harus percaya diri harus self confidence. Ini ya secara teori sangat bermasalah karena jadi tadi aja kan harusnya kalau misalnya self percaya pada diri sendiri ya, ngapain ada Tuhan gitu kan? Kita kan confident gitu, ini percaya di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi kita perlu membangun citra diri yang positif. Ya, iya kita sadar kita berdosa, kita sudah dosa sedunia Tuhan. Tapi juga bagaimana di dalam Kristus kita tadi ampuni, kita dibenarkan, dan kita juga sedar dan Allah terus dihembuskan sampai kita menjadi sempurna. Itulah bagaimana diri kita, mana diri kita sendiri secara positif, bukan karena masalah yang sangat baik dalam diri kita, tapi karena Allah SWT membenarkan kita dan juga menghembuskan kita. Dan ini juga yang kemudian untuk saudara bagaimana jadi kesyukuran kita juga ketika jadi penguatan kehidupan saat kita ya katakanlah bagaimana seperti dakwah itu ya. Pastinya kalau kita sudah berbuat salah, kalau kita sudah berbuat salah yang sama berulang kali, ini hati nurani kita pasti dipercaya oleh kamu salah atau sama masalah dalam diri kita. Lalu juga berulang dakwah sangat juga dicap oleh orang-orang sekitar. Ada saatnya juga orang yang macam itu gitu kan.
Karena itulah tapi memang yang tidak boleh kita menjadi pilihan seperti Farisi. Dan jangan sampai kita mengira dengan itu kita tidak benar oleh Allah, tapi kita lebih benar oleh Allah dan keluar dari mengucapkan syukur kita. Tidak keluar dalam perbaikan kesalahan orang-orang Farisi. Dan tentunya kita bisa melakukan dengan semua dengan sukacita. Karena kehidupan kita adalah kita lelah di amalan kita bagaimana karena Allah mengenal semua berdasarkan anugerah. Kita belum bisa menjadi seperti orang-orang kita di Inggris yang kemudian mereka ya reform sama kayak kita, reform kita tadi juga mereka ya saling luar biasa juga mereka paling meremehkan perang kesalahan untuk kebenaran mereka karena melakukan perang kesalahan kebenaran mereka di hadapan Allah. Kita tidak bahwa bagaimanapun ketika kita stigma macam-macam juga orang boleh menganggap kita munafik, orang boleh menganggap kita sosok dan sebagai sosok ini dan sebagainya, atau bahkan dia kita sudah demikian berdosa akan anak hal dapat kita. Tapi ya kalau kita benar hal ini ketika ingin kita melakukan hal ini dalam kita satu dosa Allah akan mengampuni pula kita akan menyadari dia kalau kita mengalami remeh dosa. Kita sadar, oke, aku yang berdosa, aku lain. Tapi Kristus telah menerus aku, Kristus telah melakukan. Dan sekarang aku boleh dengan berani menghadap tahta anugerah Allah. Memang kadang tidak langsung kita berani dengan sebelumnya, kadang kita mungkin malu, kadang kita harus merapi dosa. Padahal kita mengalami akan kebenaran dari Allah. Tapi kita sedang dalam Tuhan dan kehidupan. Orang mendakwa apa? Silakan. Orang mencari kita seperti apa? Jadi stigma masalah yang terlalu biar, tapi jelas kita percaya dia sudah lebih positif, kita sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi kebenaran tidak akan berubah. Dan kemudian tapi juga selanjutnya kita dikuduskan oleh Allah di dalam Kristus Tuhan kita diserupakan kita dengan Kristus. Jadi tadi bagaimana kita dibenarkan, berarti kita akan benar. Ini terjadi satu kali bersama. Dalam penebusan Kristus lalu juga kita menjadi percaya, lalu juga bagaimana kami kembali setiap kali kita menghapus dan yang penting kan buat kita dalam bukan tinggi hati, bukan rendah diri, kesadaran dosa dan juga sadar kesalahan Allah ini kita patuh pada anugerah dan ini juga bagaimana dalam hubungan sosial sekali dan dapat seperti apa tetap menjadi kita lebih positif dan kita yakin bahwa Allah dengarkan apa yang dikatakan Allah tentang kita, bukan dalam apa orang tentang kita. Nah, sekarang kita lihat keluarga bagaimana mengondisikan pengalaman kemudahan ini dalam keluarga kita. Jadi kemudian kita dari sini juga bagaimana kita belajar saling berdamai, saling mengaku, saling memberitakan kemampuan. Tapi pada itu kita biasa mendengar berita kemampuan dosa besar akan begitu, kita mengaku saya berdosa sekarang. Dan dalam keluarga kita bisa lebih spesifik. Apa yang kesalahan kita? Mungkin sendiri rahasia itu atau tidak? Istilah dalam keluarga kita. Saling malu, saling Bapak sudah salah begini-begini, Mama sudah salah begini. Ya Pak, aku juga salah begini-begini. Saling malu, maafan juga bagaimana juga kita meminta bahwa Allah mengampuni aku juga mengampuni. Jadi kalau pasti makan pastoral dari pengakuan dosa yang dari tradisi teman-teman Katolik, maknanya itu adalah bagaimana mereka belajar saling mengaku, bagaimana kemudian saya ingin menjadi kritis, makanya di kalangan orang imam mereka saling mengaku. Kalau umat mengaku seseorang imamnya tidak berkuasa, lalu menjadi umatnya menjadi di bawah. Tapi di media reformasi, sebenarnya tradisi kita bukannya meniadakan sama sekali dia bukan serta, tapi sebenarnya ada tradisi
untuk kemudian diberitakan amanah dan kemudian menjalani berdoa. Dengan mulai dari kedua yang bisa dipromosikan. Jadi ketika yang terbuka bukan kita saling menuntut, bukan kita kemudian mencoba untuk mencitrakan bahwa kita yang begitu baik. Tema itu kita membuka statement kelemahan kita, kemudian saling menguatkan kita di dalam keluarga kita. Karena bagaimana ya, kalau orang bertanya siapa sih yang paling tahu seseorang itu, pasangannya, orang tua, anak itu paling tahu. Makanya ada itu kalau saling mengerti saja kemudian saling menerima kita maafkan. Lalu juga yang kedua, bagaimana supaya bisa mengkondisikan pengalaman akan penggunaan supaya aku yakin bahwa aku diterima oleh Allah. Ya, kadang-kadang kita sering dikondisikan kita sulit menerima penerimaan Allah kan memang di keluarga kita seakan-akan kita alami kasih yang bersyarat, kasih yang diberikan kita mencapai standar tertentu. Ya, oke lah, ketika masih bagi, iya dia mengalami misalkan masih secara ketika masih balita. Oke lah, awal berantakan masih ditolerir. Ya udahlah, alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau mengingat kita dewasa nanti kita mulai banyak. Bukan berarti kita boleh berhenti, tapi kadang-kadang ini berubah yang terlalu drastis. Caranya untuk dan kita salah menggambarkan sehingga akhirnya waktu ini kita tidak mencari standar ibadah kemudian aplikasi. Padahal aku tidak dapat aku diterima baru kemudian dibereskan. Ya, ada keluarga yang sekarang begitu berbasis dan kesamaan ideal, segala macam masalah. Ini pun mulai dari kebenaran tadi, karena yang tadi membenaran orang dosa, jadi pembenaran dosa. Ini pun bukan itu yang dimaksud. Tapi juga bukan kebiasaan, jadi tidak lagi kebenaran, sama kebenaran terus semakin mencari semakin tinggi. Keluarga yang menimbulkan orang-orang yang menjadi perfeksionis, seakan-akan sulit mempercayai diri masih sebelum terjadi sempurna. Maka memang keluarga kita harus menghindari dua jebakan, yaitu apresiasi yang berlebihan atau juga kritik yang tak berbelas kasihan. Ini yang kadang-kadang kita kenal. Saya yakin Bapak Ibu juga punya anak-anak dari Gen Z, dari Alpha, mereka cenderung rapuh. Dimarahin sedikit mereka kemudian merajuk. Iya, bisa didengar. Karena mereka cenderungnya udahlah bapak biara kita begitu mereka terus kemudian nanti merajuk mereka juga. Walaupun dulu bagus sedikit dia bagus sedikit gitu kan. Tapi ya kita belajar lagi mengapresiasi itu juga ada seni. Diapresiasi maksudnya makin diapresiasi gimana kita harus berinvestasi kemudian membuat orang menjadi cepat berpuas dulu. Kalau membuat orang seakan menjadi ya pokoknya aku baik saya terakhir tidak satu lagi jangan mulai seperti itu. Kalau dia anak, oke kalau dia belajar menulis misalnya masih mengatakan dan sebagainya, oke apresiasi dulu oke nah awal yang baik kalau sudah mulai belajar menulis. Kemudian tulisan sudah bagus, sudah kuning jempol, enggak, bagaimana? Jadi
sana dan kini. Tapi tidak mungkin berusaha bisa kita lakukan. Dan juga kita meyakinkan bahwa kita tetap menerima sebagaimana Kristus telah menerima. Itu dengan berusaha sekarang tidak habis, tapi tidak sekedar menerima. Dan dari penerimaan itu sudah menjadi awal dari perubahan kepada yang lebih baik. Karena budaya bagaimana kalau kita secara tidak makin terkenal bisa sampai begitu bisa keselamatan kami kemudian sudah dipercaya bahwa menerima selamat oleh Tuhan. Rupanya karena pasti kita saat ini juga nenek yang mendidik dia lebih keras sehingga dia menjadi begitu perfeksionis. Ya itu yang kemudian karena saya juga sadar bahwa tapi ternyata memang ya kalau anak kebanyakan itu dia lebih perfeksi dan masuk itu menerima yang lebih benar memang lagi orang tua juga ketika yang memiliki anak itu kan ketika dia lebih pasangan untuk tinggi itu juga pada akhirnya membuat orang sulit merasa kasih benar oleh Allah. Dimana masih ada harapan ke depannya ketika orang dibenarkan Allah yang diterima oleh Kristus Allah yang kita masuk terus. Kita juga belajar dari saling juga menerima lain. Dan kemudian biarkan saja bagaimana Tuhan kita bangsa. Dasar kita sama-sama masuk terus, sama-sama masuk terus, sama-sama masuk terus. Tapi kita malas, masuk ke keputusan kita. Karena bagaimana dasar bahwa kita bukan keputusan itu yang membenarkan, tapi semata-mata Allah di dalam Kristus yang membenarkan kita. Tapi kita jalan, kita boleh saling berdamai, mengaku dosa kita, memberi maaf dan memberi pengampunan Allah salah satunya. Itu cara kita memfungsikan bagaimana kebenaran Allah. Keluar dari kebenaran Allah, tapi keluar dari dalam ini memfungsikan orang-orang yang menyadari betapa aku dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus bukan karena jasa tapi berkat murah dan dari segala kemuliaan hanya bagi Allah. Ya,